Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pendosa Bertobat. Sahabat beriman, sebagai umat Islam, hidup ini harus sepenuhnya kita yakini sebagai kesempatan untuk semata-mata beribadah dan mengabdi kepadanya. Semua hal yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini meliputi makan, minum, pakaian, pekerjaan, harta, hingga tubuh yang sehat, ialah modal agar kita bisa berlomba-lomba beribadah dan menjadi hambanya yang terbaik. Dalam situasi hidup yang demikian, kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih segelintir orang untuk naik derajat, lantaran perjuangan dan kesungguhan orang-orang tersebut membuat mereka dicintainya. Dengan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang bakal berada di dekatnya dan masuk golongan orang yang dicintainya. Alhasil, kebahagiaan dan ketenangan dunia maupun akhirat sejurus berada di genggaman orang itu. Lantas, apa saja tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajat seseorang? 1. Didorong untuk terus beribadah. Kadangkala ada waktu dalam hidup ini ketika seseorang tak punya pilihan selain mengisi waktu-waktu yang dia miliki dengan beribadah. Hal semacam ini bahkan bisa saja terjadi karena terpaksa seseorang tak berencana melakukan ibadah tertentu, namun kesempatan dan kondisi tertentu membuatnya selalu harus melakukannya. Kasus paling sederhana dari kejadian semacam ini ialah ketika seseorang bisa dengan mudah melakukan kebaikan dan ibadah yang sebelumnya tak direncanakan. Bila hal demikian terjadi padamu, maka itu adalah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajatmu, sebab Dia ingin kamu lebih dekat dengannya dengan ibadah-ibadah yang kamu lakukan. 2. Dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar dan bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Allah itu akan memberikan kesulitan kepada hambanya tidak melebihi batas kemampuan hambanya, seperti yang dijelaskan di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Dari ayat ini kita tahu bahwa batas kemampuan di setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ayat ini menjadi pembelajaran untuk kita, agar ketika kita memiliki beban hidup yang berat dan berada di situasi terpuruk sekalipun, kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita kekuatan yang luar biasa. 3. Dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Pada fase ini, kita diuji kembali dengan orang-orang yang tidak menyukai kita hingga kita seakan berada di titik paling lemah, di mana kita sedang berusaha menjadi seorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pasti banyak sekali orang-orang yang akan menzalimi kita hingga melukai kita.
Ini adalah ujian yang sangat berat dikarenakan kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang. Situasi ini yang membuat kita harus lebih memahami keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi dan lebih melindungi diri agar tidak membenci orang lain, namun mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzolimi kita. Ketika kita sudah berusaha, kita juga harus selalu ingat bahwa semua hal ini terjadi dikarenakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang perhatian kepada kita. Dikarenakan Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak baik bagi kehidupan kita, maka dari itu kita harus selalu bersabar dan selalu meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Pelindung. 4. Mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Ketika mengalami kesedihan di situasi yang memiliki banyak masalah yang bertubi-tubi yang membuat kita sedih yang berkepanjangan. Masalah yang kita alami baik itu masalah yang besar maupun kecil, hal ini adalah salah satu tanda Allah sangat menyayangi hambanya. Masalah yang kita alami adalah menjadi alasan untuk kita bersedih dan mengeluh, itu sangat wajar. Tetapi kita jangan putus asa pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga selalu berada bersama kita dalam keadaan sedih sekalipun. Dan Allah memberikan kenikmatan yang begitu besar ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan. Dijelaskan di Al-Quran Surah At-Taubah ayat 40. La tahzan inallaha ma'ana, artinya janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat ini bertujuan untuk menghibur dan mengingatkan hambanya bahwa Allah tidak pernah membiarkan seorang hambanya berada di dalam kesedihan dan kepedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam keadaan yang sedang kita alami, harus selalu ingat bahwa Allah itu akan selalu bersama kita dalam keadaan apapun. Maka dari itu, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menjadi bahan gunjingan orang lain. Sudah lumrah jika ada seseorang yang membicarakan hidup orang lain, baik yang dibicarakan adalah hal keburukan atau kebaikan. Akan tetapi, biasanya orang yang demikian akan lebih banyak membicarakan keburukan seseorang. Jika Anda salah satu orang yang dibicarakan oleh orang lain, maka Anda sangat beruntung, karena orang yang menggunjing Anda itu secara tidak langsung sudah membantu menghapus dosa Anda. Selain hal itu, orang yang menggunjing Anda itu juga secara tidak sadar telah membantu Anda untuk dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia sahabat beriman, tanda-tanda orang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.